Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radar Express. Radar Express merupakan media yang menyajikan informasi teraktual dan terkini. Radar Express menyiapkan berita-berita terkait politik, terkait kriminal, juga berita-berita budaya dan pariwisata. Oleh karena itu, tonton siaran berikut ini. Kali ini saya ditemani oleh 3 orang dari Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Tanah Kajang. Jika pemirsa mendengar Kajang, maka yang terlintas adalah sebuah kehidupan adat yang di sana sejak lama itu tercipta. Bahkan menurut pengakuan para leluhur dari sana, bahwa tanah adat atau masyarakat Kajang itu ada sejak bumi ini diciptakan. Oleh karena itu, ada 3 orang di samping kiri kanan saya. Ada Pak Ruslan, ada Puto Matang, dan ada Puto Topo. 3 orang ini adalah perwakilan dari masyarakat adat Kajang yang selama ini memperjuangkan dan mempertahankan tanah adatnya. Beberapa waktu lalu kita mendengar berita yang sempat menghebohkan bahwa masyarakat adat Kajang ini datang ke salah satu lembaga atau salah satu kantor hukum untuk meminta bantuan hukum untuk mempertahankan tanah adat yang selama ini sudah dikuasai oleh sebuah korporasi perusahaan PT London Sumatera. Untuk itu saya ingin ke Pak Ruslan dulu. Kita sama-sama mau tahu lebih jauh tentang perjalanan menjaga tanah adat itu dari dikuasai oleh PT London Sumatera. Mungkin Pak Ruslan bisa menceritakan sejak kapan tanah itu diserobot, karena menurut pengakuan sebagian yang saya dengar, tanah itu diserobot oleh PT London Sumatera sejak masuknya. Mungkin kira-kira Pak Ruslan bisa jabarkan itu. Ya, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Jadi persingkat saja, jadi awal mula perampasan PT London Sumatera Indonesia di Bulukumba, khususnya di tanah adat Kajang, itu berawal pada tahun 1980-an. Tapi di mana sebelum tahun 1980-an, PT Lonsum itu sudah ada dengan nama MP Slebes Lembo. Itu dengan 2 pemilik modal yang satu dari Belanda namanya Harrison, dan satu dari Inggris yang namanya itu pengusahanya Crossfield. Jadi kedua pengusaha besar ini, ada dari Belanda dan Inggris ini, masing-masing mendapat persetujuan atau pengakuan dari Jenderal Gubernur Hindia Belanda. Berarti pada zaman masih penjajahan pada waktu itu. Jadi luas lahan yang dikuasai itu tidak lebih dari 200 hektar. Itu di Desa Tamato. Pada waktu itu sebelum Desa Tamato, Desa Baliangin namanya. Desa apa namanya? Desa Baliangin. Baliangin. Ya. Iya. Tapi di mana pada awal masuknya di Bulukumba itu pada tahun 1919 itu belum ada Desa Baliangin. Tapi pada waktu itu Galaran. Galaran. Jadi Galaran itu bagian dari batas adat Kajang. Jadi Galaran inilah kemudian ini dipasang sebagai batas tanah, maksudnya tanah adatnya Kajang. Jadi pada waktu itu tahun 1919 itu awal mula masuknya Lonsum. Jadi ada pun komoditi yang dikembangkan pada waktu itu, yaitu ada kopi, coklat, dan karet. Itu sejak tahun 1915 ya? 1919. Itu masuk PT London Sumatera dengan nama yang dulu apa namanya? Jadi dia MP Slebes Lembo. MP Slebes Lembo. MP Slebes Lembo. Itu perusahaan yang ada sebelum merdeka. Dan itu diakui oleh Jenderal Hindia Belanda saat itu. Ya. Nah, dari perjalanan waktu itu, komoditi apa yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan itu hingga sampai sekarang berganti nama atau berpindah tangan ke PT? Jadi pada waktu itu saya usia kalau nggak salah 8 tahun, karena saya kelas 2 SD. Itu pada tahun 80-an, saya masih dapat itu ada kapok, bahkan ada pabriknya di situ kapok. Tapi yang sering saya nikmati buahnya itu ada coklat, kakao, coklat, kopi, dan karet. Itu pada sampai tahun 80-an. Itu sampai tahun 80-an. Ya, jadi terjadi ekspansi PT London ini
itu berubah, itu bukan lagi MPS Lebes Lembo. Jadi pada tahun 1960 kalau nggak salah sampai 61 itu diambil alih di PN di Kora, di Kora. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan Kolonel Sucipto sampai pada tahun 63. Jadi karena Undang-Undang Pokok Agraria lahir pada tahun 1960, Lembaran Negara 104 kalau tidak salah. Jadi pada waktu itu Harrison dan Prosper mengajukan permohonan ke pemerintah Indonesia untuk kemudian HRP-nya itu dikonversi menjadi HGU. Pernah berbohong sebelum terjadi ekspansi kan, ini tuh masih 200-an hektar. Jadi ini dua orang pemilik modal ini. Iya, dua pemilik raksasa ini pernah berbohong untuk kemudian bagaimana supaya HRP-nya ini dari hasil pemberian Belanda ini itu dikonversi menjadi HGU. Tapi karena lahir Undang-Undang Pokok Agraria Lembaran Negara kalau salah tahun 104 pada waktu itu sudah tidak bisa lagi dibatasi kan, tidak bisa lagi, maka dia beralih nama lagi. Beralih nama. PT PP London Sumatera Plantation pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu tahun 62 kalau saya tidak salah ingat, tahun 1962 PT Lonsum itu berubah nama, dia juga sudah mendapatkan juga legitimasi dari pemerintah. Sudah ada HGU-nya. Sudah ada HGU. Ya. Dan memang HGU waktu itu ya. Ada, tapi ini luasannya tidak jelas. Dan sampai hari ini pun luasan dari HGU yang dikuasai oleh PT Lonsum itu tidak ada kejelasan. Nah, baru-baru dilakukan pengukuran ulang HGU PT Lonsum itu betul-betul kontroversi. Karena yang tercatat di 4 sertifikat HGU PT Lonsum itu total luas yang dikuasai itu secara administrasi cuma 5.784,45 hektar. Sedangkan hasil pengukuran yang baru-baru ini dilakukan itu di atas 11.000 hektar. Wow, di atas 11.000 hektar. Dari sebelumnya yang tercatat di administrasi. Jadi secara administrasi itu di 4 sertifikat HGU PT Lonsum itu cuma 5.784,45 hektar. Jadi selisihnya bukan sedikit. Ini melakukan manipulasi. Dan kami bisa buktikan bahwa PT Lonsum ini mencaplok tanah masyarakat adat Kajang ini dengan menggunakan caranya sendiri. Bayangkan ini kalau itu tahun berapa keluar? Jadi awal mula ekspansinya ini pada tahun 1980-an dia mengambil dengan tanpa syarat. Mengambil tanpa syarat, maksudnya secara paksa. Secara paksa. Nah, ini lahan-lahan yang diambil secara paksa oleh PT Lonsum ini itu lahan produktif semua, sementara digarap. Bahkan ada yang ditembaki, ada yang dibakar rumahnya. Itu tahun 80-an. 80-an ya. Berarti terjadi peristiwa yang cukup naas pada tahun itu ya. Dan bukan cuma ini, ironisnya bukan cuma pada tahun 80-an terjadi pembantaian. Termasuk kemarin pada tahun 2004 itu ada beberapa orang yang ditembaki. Ditembaki sama aparat? Aparat ya. Aparat kepolisian dalam hal ini? TNI Polri pada waktu itu. TNI Polri ya, yang jaga waktu itu. Jadi sebenarnya ini memang sangat ironis ini kejadian ini karena masyarakat adat Kajang ini tidak pernah berhenti berjuang. Mulai dari awal perampasan tanah itu melakukan perjuangan sampai pada tahun 80-an juga ini masyarakat adat Kajang ini melakukan gugatan di pengadilan. Dan alhamdulillah pada tahun 90-an kalau tidak salah, tahun 90-an itu dimenangkan melalui pengadilan Mahkamah Agung. Itu tahun 92 kalau tidak salah ya? 92. Ya, tahun 1992. Jadi total luas lahan yang dimenangkan itu 550 hektar. Dimenangkan oleh? Itu dimanipulasi lagi. Setelah eksekusi dilakukan, tunggu dulu. Dari total awal tanah yang dikuasai oleh PT Lonsum itu berapa tadi? 5.000 hektar ya? 5.784,45 hektar ya. 5.000 sekian. Nah, di 4 sertifikat. Di 4 sertifikat. Ya. Itu jumlah secara keseluruhan. Iya, jumlah secara keseluruhan. Nah, setelah itu pengukuran ulangnya kapan dan terbit 11 ribuan itu? Jadi kemarin kalau nggak salah bulan berapa kemarin pengukurannya itu? Bulan Agustus. Iya, Agustus. Kita bulan Agustus tahun 2021. Iya, di 2021 ya, ada pengukuran ulang. Dan memang ini sebenarnya sudah lama kita melakukan pengukuran ini. Bahkan kita sudah pernah ketemu dengan Dirtempum di Jakarta, Menteri Dalam Negeri. Dan itu direkomendasikan. Pak Menteri bilang pada waktu itu bahwa Pak Bupati segera dilakukan pengukuran yang substansinya pengembalian tapal batas yang sesungguhnya. Pengembalian tapal batas. Jadi dasar pengukurannya ini di mana masyarakat adat Kajang ini pernah melakukan perjuangan sampai ke pemerintah daerah dalam Bupati menuntut pemerintah untuk kemudian bagaimana
pemerintah daerah ini mampu menyelesaikan konflik agraria di Bulukumba. Dengan cara pasti bagaimana pemerintah daerah mampu membentuk tim validasi data, dan alhamdulillah sudah dibentuk oleh Bupati waktu itu tim validasi data, dan dilanjutkan lagi dengan verifikasi lahan. Dan hasil verifikasi lahan itu semua instansi terkait termasuk vertikal pada waktu itu ada BPN, pengadilan, kejaksaan, TNI Polri juga dilibatkan dalam tim verifikasi lahan. Itu kapan? 2000? Di 2012. 2012. Nah, Jadi hasil peninjauan di lapangan, hasil verifikasi lapangan ini lahirlah rekomendasi dari hasil ini. Jadi tim verifikasi merekomendasikan ke Kementerian Negeri agar tanah-tanah yang dikuasai oleh PT Lonsung ini ada indikasi masyarakat adat sebelumnya itu melakukan penguasaan atau bercocok tanam di dalamnya. Bercocok tanam Ya, di dalamnya. karena ada IPEDA, ada SPBT, ada sertifikat, ada kuburan, ada penataan sawah. Dan itu dimiliki oleh masyarakat Kajang. Dulu Dimiliki Iya. oleh masyarakat Kajang. tapi diambil oleh PT Lonsung tanpa syarat. Tanpa syarat. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung dari perbincangan kita di season yang pertama ini. Yang cukup menarik adalah di tahun 80-an sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa terjadi peristiwa naas, banyak masyarakat adat atau banyak masyarakat setempat yang kemudian dibunuh oleh aparat saat itu. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas, tetap bersama kami di Bidik Casting.